Setelah Xiaoyan memberikan botol Giu kepada Hai Bodong, kemudian dia berkata, "Hai tua, ini adalah hadiah yang telah aku janjikan kepadamu saat itu. Ini akan memungkinkanmu untuk memulihkan kekuatan puncakmu saat itu. Maafkan aku, saya telah berhutang pil obat ini selama 3 tahun. Sosok yang tergantung di langit tiba-tiba menegang. Itu lama kemudian sebelum ekspresi bersemangat dengan cepat menyebar dari wajah Hai Bodong. Tangannya gemetar saat menerima botol giok dan menghirup udara dalam-dalam. Ada sedikit kelembapan di mata tuanya saat dia berbicara dengan suara yang serak. Saya juga telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Saya tidak berharap kamu masih mengingat kesepakatan kita waktu itu. Hahaha, anak kecil yang sangat baik." Ketika Yunlu dan Yunsa dikalahkan, serangan besar untuk memusnahkan klan primer perlahan berakhir dengan situasi yang tidak diharapkan siapapun. Dalam pertempuran hari ini, di mana sekte Mystic Lord datang menyerang dengan cara yang mengancam, akhirnya mereka menderita pukulan yang besar. Tidak hanya 9 ahli yang benar-benar dikalahkan, tetapi lebih dari setengah murid biasa sekte Mystic Lord terluka. Mereka yang masih hidup segera dikurung di penjara ibu kota. Oleh karena itu, seseorang bisa begitu saja mengatakan bahwa sekte Mystic Lord tidak hanya kehilangan kesempatan untuk menghancurkan klan primer, tetapi juga telah kalah dengan menyedihkan. Hanya ketika militer dari ibu kota mulai membersihkan jalan-jalan yang mengalami kerusakan cukup parah, di sisi lain, para pengamat yang mengelilingi klan primer mulai berpencar dengan sisa keterkejutan di hati mereka dan perasaan bahwa mereka belum cukup mengawasi apa yang terjadi. Bisa dibayangkan dalam beberapa hari ini, peristiwa yang telah terjadi di ibu kota kemungkinan akan menyebar ke setiap sudut ibu kota dengan cara seperti air banjir. Beberapa kerajaan tetangga bahkan mungkin menerima berita yang mengejutkan ini. Wajah-wajah anggota klan primer yang awalnya agak putus asa juga telah kembali membaik saat ini setelah pertempuran besar ini berakhir. Akhirnya, mereka mulai membersihkan manor yang berantakan di bawah komando Yafei dan beberapa lainnya. Xiaoyan memimpin Linian dan yang lainnya saat mereka mendarat di manor di depan banyak tatapan hormat di bawah. Xiaoyan tersenyum pada Xiaoding yang duduk di kursi roda sebelum segera berbalik dan berkata, "Kakak kedua, mengapa kamu tidak datang untuk melihat kakak pertama?" Xiaoli tersenyum. Dia melangkah keluar dari belakang Xiaoyan setelah mendengar ini. Sayap doki di punggungnya perlahan menghilang saat dia tersenyum dan berkata pada Xiaoding, "Kakak pertama, apakah kamu baik-baik saja?" Xiaoding tersenyum tipis saat dia melihat wajah Xiaoli yang bahkan lebih kurus dari 2 tahun yang lalu. Baru setelah itu, dia dengan lembut menjawab, "Beberapa tahun ini telah sulit bagimu. Untungnya, kamu telah mengingat kata-kata saya dan tidak membiarkan masalah terjadi pada saudara ketiga. Jika tidak, Anda tidak harus kembali dan mencari saya." Xiaoli mengusap kepalanya karena sedikit teguran dalam kata-kata Xiaoding. Namun, dia tidak menunjukkan ketidaksenangan atau perlawanan sedikitpun. "Kakak pertama, kakimu..." Tatapan Xiaoli juga berhenti di kursi roda tempat Xiaoding duduk. Ekspresinya tiba-tiba tenggelam saat dia bertanya dengan cemas. "Aku baik-baik saja." Xiaoding secara acak melambaikan tangannya, namun dia berbicara kepada Xiaoli dengan ekspresi terkejut. "Kamu anak kecil, mengapa kamu bisa mencapai kelas doang setelah tidak bertemu denganmu selama 2 tahun?" Xiaoli terkejut saat mendengar ini. Dia segera berbicara dengan tergesa-gesa. "Hehehe, ini tentu saja berkat saudara ketiga. Jika tidak, dengan bakat saya, bahkan jika saya berlatih dengan sekuat tenaga, saya hanya akan menjadi ahli Dowling sekarang." Tangan Xiaoli di belakangnya. Dia memberi Xiaoyan isyarat dengan tangannya saat dia berbicara. Xiaoyan terdiam sejenak saat dia melirik isyarat dari tangan Xiaoli. Dia bergumam, "Sepertinya
Kakak kedua menolak untuk mengungkapkan masalah di mana dia menggunakan sisa hidupnya dengan imbalan kekuatan doang yang ada, karena dia takut kakak laki-laki akan khawatir. Namun, seseorang mungkin dapat merahasiakan hal seperti itu untuk waktu yang singkat. Menurut perkiraan waktu yang tersisa dari pil pemakan kehidupan pada dirinya, kemungkinan saudara kedua paling banyak memiliki setengah tahun lagi untuk hidup. Sepertinya, aku harus memikirkan metode untuk menghilangkan masalah pil pemakan kehidupan pada saudara kedua. Shoyan merenung sejenak sebelum dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke arah Shading. Setelah itu, dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Shoyan kemudian menurunkan tubuhnya dan menunjuk ke paha Shading. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kamu diracuni?" "Benar, saya terkena panah dingin yang ditutupi dengan racun ketika saya melarikan diri saat itu. Saya telah menunda mengeluarkan racun selama beberapa tahun ini, yang akhirnya menyebabkan saya kehilangan rasa dari kedua kaki saya. Namun, saya sudah terbiasa. Setidaknya, itu memungkinkan saya untuk diam-diam memikirkan berbagai hal dalam berlatih." Shading tersenyum. Dia tidak tampak terlalu tertekan karena kedua kakinya yang lumpuh. Masih ada beberapa cara untuk mengeluarkan racun jika hanya diracuni. Namun, terlalu banyak waktu telah berlalu dan kamu hanya dapat melakukannya dengan lambat. Shoyan tersenyum dan menghela nafas lega di dalam hatinya. Meski kita ingin mengobrol satu sama lain, kita tidak perlu melakukan ini di depan pintu, kan? Ayo masuk dan berbicara di dalam. Meskipun klan primer sekarang benar-benar berantakan, itu masih bisa menyediakan tempat yang bersih. Haibodong di samping membuka mulutnya dan tertawa ketika dia melihat 3 orang yang sedang berbicara dengan ekspresi bahagia dari samping. Semua orang tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Mereka segera mengikuti Haibodong dan menyerbu ke aula. Semua orang menyerbu ke aula sebelum berpisah dan pindah ke tempat duduk mereka masing-masing. Linian dan yang lainnya secara acak duduk di samping Shoyan. Sementara para ahli dari gerbang Xiao seperti Yao bersaudara dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum berdiri tepat di belakang Shoyan seperti pilar kayu. Meskipun orang-orang ini termasuk dalam kategori individu sombong yang sulit dijinakkan, tetapi mereka merasa hormat dan takut terhadap Shoyan. Hati mereka benar-benar memandang dia sebagai pemimpin mereka. Haibodong melihat semua tindakan kelompok itu ke matanya. Hatinya samar-samar menebak beberapa hal. Ada juga cukup banyak anggota inti klan primer di aula. Namun, pada saat ini, orang-orang yang telah menyuarakan beberapa kritik tentang bagaimana Shading dan klan Xiao yang telah membawa cukup banyak masalah terhadap mereka. Mereka juga diam-diam memasang ekspresi hormat saat ini. Setelah adegan sebelumnya, mereka sudah mengerti bahwa mulai hari ini, klan Xiao yang hanya bisa bertahan pada nafas terakhirnya di bawah perlindungan klan primer akan melompat menjadi salah satu faksi terkuat dalam kekaisaran Jiyama. Bahkan klan primer mereka tidak akan bisa menyusul mereka dengan mudah. Senyum di wajah Shading sama acuh tak acuh seperti sebelumnya dalam menghadapi perubahan di wajah orang-orang ini. Dia tidak mengungkapkan kejutan apapun pada adegan ini. Dia sudah lama tahu bahwa selama dia bisa bertahan sampai Shoyan kembali ke kekaisaran Jiyama, klan Xiao pasti akan makmur sekali lagi. Haibodong membubarkan beberapa pelayan wanita setelah semua orang telah masuk ke aula. Saat itulah dia menoleh dan menyuarakan pikirannya kepada Shoyan. "Aku khawatir kamu berencana untuk bertarung sampai mati dengan sekte Mystic Cloud setelah kamu kembali kali ini. Apakah Haitua berpikir bahwa ada kemungkinan klan Xiao dan sekte Mystic Cloud dapat hidup berdampingan di kekaisaran Jiyama ini?" Shoyan tertawa kecil. "Karena ini masalahnya, saya mungkin harus memberitahu Anda tentang kekuatan sekte Mystic Cloud saat ini.
Ekspresi Hai Bodong secara bertahap menjadi serius saat dia perlahan berbicara. Perkembangan sekte Mystic Lord selama 3 tahun ini telah jauh melebihi harapan Anda. Anda harus tahu bahwa 3 tahun yang lalu, seluruh sekte Mystic Lord kecuali Yunsan hanya memiliki Yun Yun sebagai Do Huang elit. Sekarang, bahkan dengan Yundu dan Yunsa telah terbunuh di tangan Anda, kemungkinan sekte Mystic Lord masih memiliki tidak kurang dari 3 Do Huang di dalam sekte Mystic Lord. Mereka juga harus memiliki beberapa elit doang. Mereka sepertinya menggunakan metode untuk meningkatkan kekuatan mereka secara paksa. Jika tidak, mustahil bagi mereka untuk mencapai kemajuan seperti itu. Xiaoyan memegang cangkir teh dan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, "Selain itu, Doki dari Yundu dan Yunsa sebelumnya itu cukup dangkal dan lemah meski mereka memiliki aura Do Huang. Itu telah menandakan mereka telah mengkonsumsi semacam pil obat atau menggunakan semacam teknik rahasia. Karena itu, kekuatan sekte Mystic Lord mungkin lebih kuat dari 3 tahun yang lalu, tetapi bukan tidak mungkin untuk mengalahkan mereka." Hai Bodong juga kaget saat mendengar ini, bahwa Xiaoyan benar-benar dapat dengan jelas mengidentifikasi beberapa kekurangan dari sekte Mystic Lord dalam waktu singkat. Yafei telah membangun jaringan informasi yang sangat besar selama beberapa tahun ini. Dengan bantuannya, saya telah menemukan bahwa tampaknya ada jejak dari beberapa faksi misterius lainnya di dalam sekte Mystic Lord. Mungkin ini seharusnya ada hubungannya dengan sekte Mystic Lord yang saat ini memiliki begitu banyak ahli. Hai Bodong mengerut kening dan perlahan berbicara. Xiaoyan dengan lembut mengangkat alisnya. Faksi misterius itu pasti adalah Hall of Soul. Jika tidak, dengan kekuatan Yunsan, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk membiarkan kekuatan sesepuh dari sekte Mystic Lord melonjak begitu pesat. Saat ini, kekuatan sekte Mystic Lord tersebar di sebagian besar kekaisaran Jiama. Kemungkinan akan sulit jika Anda ingin mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Oleh karena itu, saya menyarankan Anda bahwa akan lebih baik untuk menarik 2 klan yang tersisa, Asosiasi Alkemis dan keluarga kekaisaran ke sisi Anda. Tindakan sekte Mystic Lord beberapa tahun ini telah menyebabkan mereka sangat tidak puas. Namun, karena kekuatan Yunsan, kebanyakan dari mereka hanya berani marah dan tidak berani bersuara. Kembalinya Anda kali ini juga merupakan hal yang baik bagi mereka. Bagaimanapun, akan ada peluang kemenangan jika Anda melakukan pertarungan langsung dengan Yunsan. Hai Bodong merenung sejenak sebelum mengutarakan pikirannya. Mereka sebenarnya juga memiliki keberanian untuk memiliki pemikiran seperti itu pada sekte Mystic Lord. Sudut mulut Xiaoyan terangkat menjadi ejekan saat dia tertawa. Kamu masih menyimpan dendam atas hal-hal yang terjadi saat itu. Tapi kamu tidak bisa menyalahkan mereka. Sekte Mystic Lord benar-benar terlalu kuat. Mereka perlu memikirkan anggota klan mereka. Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan berbicara tanpa daya. Meskipun kamu telah membawa cukup banyak ahli kembali ke Jiama kali ini, aku akan mengatakan beberapa kata yang tidak menyenangkan. Dengan hanya mengandalkan kekuatan mereka, itu masih jauh lebih lemah daripada sekte Mystic Lord. Selain itu, sekte Mystic Lord juga memiliki Yunsan yang sangat menakutkan. Orang tua yang tidak akan mati itu telah jauh lebih kuat dari 3 tahun yang lalu. Hai Bodong berbicara dengan cara yang serius. Mengingat penglihatannya, dia secara alami dapat melihat kekuatan Lin Yan dan yang lainnya. 10 lebih ahli doang. Ini tidak bisa dianggap sebagai barisan besar jika melawan sekte Mystic Lord. Xiaoyan hanya tersenyum saat dia melihat ekspresi serius Hai Tua. Dia dengan lembut berkata, "Saya secara alami tahu bahwa tidak mungkin untuk membalikkan sekte Mystic Lord hanya dengan mengandalkan mereka." Xiaoyan tiba-tiba bertepuk tangan setelah mengatakan hal ini. Tepukan itu bergema di seberang aula sebelum ditransmisikan keluar oleh seutas benang Doki.
Tidak lama setelah tepukan Xiaoyan terdengar, suara angin kencang tiba-tiba muncul. Sesaat kemudian, 3 sosok tiba-tiba bergegas dari luar gedung. Akhirnya, mereka mendarat di aula dengan tenang. Orang-orang yang muncul secara mengejutkan adalah Yinggu, Sumei, dan Tiewu yang merupakan 3 elit Huang. Hehehe, Kepala Xiao, kami tidak menarik perhatian siapapun saat kami memasuki kota kali ini. Yinggu tua itu menyapu pandangannya ke aula besar dan tersenyum saat dia berbicara dengan Xiaoyan ketika mereka muncul. Aku telah merepotkan kalian bertiga. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Dia menoleh ke Hai Bodong dan berkata, Hai tua, sekarang jumlah Dohuang di pihak saya tidak lebih rendah dari sekte Mystic Cloud. Apa yang perlu kita takuti? Hai Bodong mengungkapkan wajah tercengang saat dia melihat 3 orang yang muncul di aula. Rasa syok berangsur-angsur memenuhi hatinya. Dia menyadari bahwa kekuatan ketiga orang ini semuanya mirip dengannya. Orang tua dengan wajah gelap itu bahkan sedikit lebih kuat darinya. Kamu, hahaha, tidak disangka kamu masih menyembunyikan sesuatu seperti ini. Betapa tidak terduga. Beberapa saat kemudian, Hai Bodong akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia menampar bibirnya dan memuji Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Dia memegang cangkir teh dengan tangannya dan berkata dengan lembut, Adapun Yunsan, serahkan dia untuk saya. Setelah kata-kata Xiaoyan terucapkan, ruang di aula tiba-tiba bergoyang dengan intens. Segera, sosok tinggi dan pendek muncul di aula. Orang dengan sosok tinggi itu mengenakan gaun merah. Wajah cantiknya yang mempesona dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa. Namun, itu sedingin es menyebabkan seseorang menjadi takut untuk melihatnya secara langsung. Di sampingnya, ada seorang gadis kecil dengan pakaian putih. Mata besarnya yang seperti permata hitam yang pekat mengamati sekelilingnya dengan penasaran. 2 orang yang tiba-tiba muncul menyebabkan Xiaoyan terkejut. Tatapannya segera melihat bahwa tangan kecil gadis itu memegang kotak giok yang sangat indah. Ada aroma obat samar yang dipancarkan dari dalamnya. Sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak saat melihat adegan ini. Wajah Xiaoyan sekali lagi menjadi hijau. Jelas, kedua orang ini pergi keluar untuk mencuri bahan obat tanpa memberitahunya. Ketika Hai Bodong yang duduk di kursi pemimpin melihat wajah Xiaoyan yang perlahan menjadi hijau, teror dan ketakutan juga melonjak di wajahnya. Cara itu seolah-olah dia telah melihat hantu yang muncul. Ini Ratu Medusa? Tubuh Hai Bodong sedikit gemetar. Sesaat kemudian, sebuah suara serak yang mengandung ketakutan perlahan keluar dari tenggorokan Hai Bodong. Sulit membayangkan betapa terkejutnya Hai Bodong ketika wajah yang akrab itu sekali lagi muncul di depannya. Itu menyebabkan rasa takut yang tidak biasa muncul di hatinya. Bahkan rasa takut ini melebihi apa yang dia rasakan terhadap Yunsan saat itu. Dia tidak menyangka bahwa setelah 3 tahun, wanita menakutkan yang sangat dia takuti ini sebenarnya masih mengikuti di samping Xiaoyan. Xiaoyan telah menemukan ketakutan di wajah Hai Bodong. Dia berdiri dengan marah dan dengan cepat berjalan ke sisi Medusa. Dia menarik Xian dan dengan cepat menyita kotak giok di tangannya. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan berbicara dengan suara yang dalam ke wajah Xian. Kamu harus menghindari membuat masalah dengannya di masa depan. Jika tidak, saya akan mengirim Anda kembali. Xian buru-buru menutup mulutnya saat mendengar ancaman Xiaoyan. Setelah itu, dia buru-buru meraih lengan baju Xiaoyan, menunjukkan bahwa dia pasti akan berdiri di sisi Xiaoyan. Medusa di sampingnya juga agak tidak berdaya saat melihat Xian menyerah begitu saja di sampingnya. Sepasang mata yang mempesona melesat sejenak dan berfokus pada mata Xiaoyan yang dipenuhi dengan amarah. Sesaat kemudian, dia menjelaskan pada Xiaoyan, saya melihat bahwa pertempuran di tempat ini sangat panas. Oleh karena itu,
Zian dan saya pergi dan melihat-lihat, dan tanpa sengaja mendapatkan sesuatu. Shoyan kaget saat mendengar ini. Dia segera memutar matanya dengan ganas dan berkata, benda ini benar-benar dicuri dari klan primer? Meskipun Shoyan merasakan amarah di perutnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia menoleh ke arah Hai Bodong yang duduk di kursi pemimpin. Dia kemudian berkata, maaf, Hai Tua, kedua pembuat onar ini benar-benar menaruh perhatian mereka pada klan primer. Shoyan mengeluarkan kotak giok itu dari cincin penyimpanannya saat dia berbicara. Setelah itu, dia mengembalikan kotak itu. Mulut Ratu Medusa bergerak sedikit ketika dia melihat ini. Medusa seolah tidak ingin berpisah dengan kotak giok itu. Namun, ketika dia melihat Shoyan mengembalikannya, dia hanya bisa tanpa daya mengangkat kepalanya. Sepasang mata sipit yang sangat indah menatap Hai Bodong di kursi pemimpin. Itu memancarkan kilatan berbahaya dan melintas ke mata Hai Bodong. Hai Bodong dengan cepat pulih setelah pandangannya bertemu dengan mata Medusa. Dia merasakan perasaan berbahaya yang agak familiar, dan itu membuat tubuhnya menggigil. Dia buru-buru berdiri dan berbicara dengan Shoyan. Tidak perlu. Berikan saja pada Ratu Medusa, karena dia menyukainya. Bagaimanapun, hal-hal ini adalah sesuatu yang ingin dilelang oleh klan primer kami. Perlakukan itu seperti melakukan kebaikan. Shoyan hanya bisa memberikan senyum malu saat dia melihat Hai Bodong melakukan yang terbaik untuk tidak mengambil kembali kotak giok itu. Sesaat kemudian, Shoyan kembali menyimpan kotak giok itu. Medusa diam-diam menghela nafas lega sebelum menarik Zian setelah Shoyan kembali ke kursinya. Hai Bodong kemudian batuk kering dan berteriak, bawakan kursi. Hai Bodong dengan cepat menginstruksikan saat dia melihat Medusa sedang berdiri di aula. Shoyan mungkin berani meninggalkan wanita menakutkan ini tergantung di sana, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Ekspresi sedingin es Medusa menjadi sedikit lebih hangat atas keramahan Hai Bodong. Baru setelah itu, dia merasakan bahwa lelaki tua ini yang telah dia segel selama bertahun-tahun sedikit menyenangkan untuk dilihat. Setelah menyelesaikan tempat duduk Medusa, Hai Bodong akhirnya mengalihkan pandangannya ke arah Shoyan dan tertawa getir. Kamu benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Dengan bantuannya, tidak perlu takut pada Yunsan. Mendengar ini, Shoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, sangat sulit mengundang wanita ini untuk bertindak. Oleh karena itu, kamu tidak boleh menaruh terlalu banyak harapan padanya. Saya secara pribadi akan menangani Yunsan ketika kita benar-benar bertarung dengan sekte Mystic Cloud saat itu. Wanita ini tergantung suasana hatinya. Dia mungkin akan senang menonton di samping. Medusa dengan elegan duduk di kursinya. Tangannya dengan lembut memegang cangkir teh saat dia menyesapnya perlahan. Dia tampaknya belum mendengar kata-kata Shoyan. Sikapnya yang acuh tak acuh menyebabkan Hai Bodong tersenyum pahit. Apa hubungan antara kedua orang ini? Dari sikap yang diberikan Shoyan sebelumnya, sepertinya kedua orang ini memiliki hubungan yang cukup baik. Jika tidak, siapa yang berani berbicara dengan Ratu Medusa dengan cara seperti itu mengingat karakternya? Shoyan pasti sudah lama menjadi kabut darah karena keganasannya. Kekejaman Medusa adalah sesuatu yang telah dicicipi oleh Hai Bodong secara pribadi. Terlebih lagi, kata-kata yang baru saja diucapkan Shoyan memiliki perasaan mengejek yang dingin. Hal ini menyebabkan Hai Bodong merasa agak bingung. Sesaat kemudian, Hai Bodong bertanya, kamu akan berurusan dengan Yunsan? Bukankah itu terlalu berisiko? Hai Bodong yang pikirannya tidak membuahkan hasil, hanya bisa menyerah menebak hubungan antara keduanya saat dia menyuarakan pendapatnya. Meskipun kekuatan Shoyan saat ini melonjak, peluang dia mengalahkan Yunsan sangat rendah. Mengapa kita tidak melakukan ini? Kami akan mencoba yang terbaik untuk melakukan kontak dengan dua klan besar yang tersisa, Asosiasi Alkemis dan Keluarga Kekaisaran selama beberapa hari ini.
Jika kita dapat bergandengan tangan dengan mereka, peluang kemenangan kita mungkin meningkat pesat. Bagaimanapun, Fama di asosiasi alkemis dan iblis tua dari keluarga kekaisaran, semuanya adalah ahli dari kelas Do Huang. Selain itu, sekarang saya memiliki pil pemulihan roh ungu yang telah Anda perbaiki. Saya juga harus dapat pulih ke puncak saya setelah beberapa hari. Pada saat itu, kita seharusnya memiliki peluang yang cukup besar untuk berhasil mengalahkan Yunsan jika kita berdua harus bergandengan tangan. Terserah Anda. Shoyan tidak berkomitmen sehubungan dengan saran ini. Setan tua dari keluarga kekaisaran dan Fama memang memiliki kekuatan. Namun, kekuatan bertarung yang bisa diberikan klan Nalan dan klan Mu pada dasarnya dapat diabaikan. Seorang ahli dari kelas Doang tidak lagi banyak berguna dalam pertempuran semacam ini. Hai Bodong tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat sikap Shoyan yang acuh tak acuh. Dia tiba-tiba bertanya, "Situasi seperti apa yang Anda hadapi ketika Anda pergi ke Sekte Mystic Cloud kali ini?" "Saya tidak akan beristirahat kecuali salah satu di antara kami mati. Saya ingin Sekte Mystic Cloud benar-benar lenyap dari kekaisaran Yama." Shoyan mengangkat kelopak matanya dan berbicara dengan lemah. Kekuatan Sekte Mystic Cloud saat ini mencakup setengah dari kekaisaran. Jika Anda ingin menghilangkannya, Anda harus memulainya dari atas. Dengan hanya mengandalkan diri sendiri, Anda mungkin bisa membunuh semua ahli di Sekte Mystic Cloud. Namun, sangat sulit bagi Anda untuk menghilangkan anggota yang tersisa. Ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh kekuatan keluarga kekaisaran. Hai Bodong mencoba untuk meyakinkan Shoyan untuk mengesampingkan prasangka terhadap faksi lain di masa lalu. Shoyan menyeringitkan alisnya sedikit saat dia mendengar ini. Poin yang dibuat Hai Bodong memang benar. Kakak ketiga, Hai Tua benar. Ini jauh dari cukup untuk benar-benar menghilangkan Sekte Mystic Cloud dengan hanya mengandalkan orang-orang Anda. Masalah ini adalah hal yang paling sesuai dengan keluarga kekaisaran. Shoyan merenung sejenak sebelum akhirnya perlahan membuka mulutnya. Shoyan berpikir sejenak setelah mendengar Shoyan membuka mulutnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Karena itu masalahnya, aku akan merepotkan Hai Tua untuk membantuku melakukan kontak dengan mereka. Yang terbaik adalah menyelesaikan semua masalah ini sebelum pertarungan dengan Sekte Mystic Cloud dimulai." "Kamu anak kecil." Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia mendengar perkataan Shoyan. Namun, beruntung orang ini setuju untuk berdiskusi dengan faksi lain. Kalau tidak, masalah ini akan menjadi lebih rumit. Sesaat kemudian, Hai Bodong berkata, "Masih ada satu masalah lagi." "Apa itu?" Shoyan terkejut saat dia bertanya. "Kita mungkin harus menyelesaikan seseorang lagi jika kita ingin melenyapkan Sekte Mystic Cloud." Hai Bodong berbicara dengan ekspresi serius. "Siapa?" Shoyan sedikit menyeringit saat dia berbicara. "Pil King Guhe." Shoyan juga tercengang saat mendengar nama ini. Dia perlahan bergumam saat dia mengingat orang itu kembali. Guhe telah menjadi alkemis top yang terkenal di seluruh kekaisaran Yama. Kamu juga harus tahu dengan jelas kemampuan pemanggilan seperti apa yang dimiliki alkemis tingkat 6 seperti Guhe. Jika dia membantu Sekte Mystic Cloud, kemungkinan dia bisa mengumpulkan 5 dari 10 orang kuat di kekaisaran Yama. Oleh karena itu, Anda harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah ini sebelum menyerang Sekte Mystic Cloud. Hai Bodong berbicara dengan sungguh-sungguh. Shoyan mengangguk sedikit. Dia hampir melupakan orang penting ini. Guhe juga seorang alkemis tingkat 6. Shoyan dengan jelas tahu kemampuan yang dimiliki oleh seorang alkemis dari tingkat ini. Saat itu, para ahli yang telah dikumpulkan Han Feng dari wilayah sudut hitam bahkan membuat akademi dalam sakit kepala. Meskipun kemampuan pemurnian Guhe mungkin lebih rendah dari Han Feng, tapi dia adalah seorang alkemis sejati, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Namun, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini?
Guhe bukanlah orang biasa. Meskipun hubungannya dengan sekte Mystic Cloud tidak lagi sebaik dulu, dia pada akhirnya adalah seseorang yang sangat dekat dengan sekte Mystic Cloud. Hai Bodong berbicara dengan ekspresi yang pahit. Shoyan menyipitkan matanya. Dia mengetuk jarinya dengan lembut sebelum tiba-tiba berbicara. Bisakah Hai Tua melakukan kontak dengan Guhe? Hai Bodong kaget saat mendengar ini. Dia merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Guhe juga seorang penatua dalam asosiasi alkemis. Mungkin kita bisa meminta Fama untuk menemukannya. Karena itu masalahnya, mari kita meminta Fama untuk mencari Guhe. Yang terbaik adalah aku bisa bertemu dengannya. Aku akan memikirkan cara untuk membuatnya mempertahankan netralitasnya. Shoyan mengangguk dan menjawab. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.